Adapun hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Sahih Ibn Hibban, juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kalau ada orang mengatakan hadis dhaif karena riwayatnya banyak, yuqawwi ba'duhu ba'dan. Riwayat yang banyak, kalau periwayatnya tidak ada yang kadzab, pendusta, maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Boleh dijadikan dalil sebagai dasar hukum. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan." Kalau umatku menghalalkan 5 perkara, fa'alaihimud dimar, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada orang berkeyakinan azab itu turun tak ada campur tangan Tuhan. Maka ketika azab terjadi, banjir bandang, tsunami, bumi bergoncang, dia katakan ini bencana alam. Orang yang mengatakan bencana alam itu sama dengan orang mengatakan Tuhan tidak ada. Maka alam ini terjadi dengan sendirinya, bergoncang dengan sendirinya, bertiup dengan sendirinya. Entah wartawan itu tak beriman atau dia tak paham, wallahu a'lam. Yang jelas kata itu selalu kita dengar di radio, di TV, ditulis di koran, bencana alam. Alam tidak menimbulkan bencana kalau tidak ada yang mengaturnya. Itulah beda orang beriman dengan tidak beriman. Maka kita yang beriman tidak mengatakan alam ini berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang mengaturnya. Siapa dia? Inilah yang namanya ditulis di keliling masjid ini. Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Salah satu dari nama Asmaul Husna itu adalah Al-Mudabbir. Dia yang mengatur alam semesta. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin menabrak bulan. Bulan tak mungkin melanggar matahari. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Yang pertama, apa dia? Idza zaharat tala'un. Kalau sudah muncul tala'un. Tala'un diambil dari kata la'nah. Orang suka melaknat, caci maki, sumpah serapah. Laknat lawannya rahmat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Orang kalau sudah suka melaknat-laknat, itu mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idza zaharat tala'un. Kalau sudah orang suka melaknat-laknat. Dulu orang melaknat orang lain. Zaman dulu orang melaknat orang lain. Sekarang suami melaknat istri, istri melaknat suami. Istri enaknya semua. Kan tweet sikau sebentar. Enak saja melaknat-laknat. Idza zaharat tala'un. Caci maki, sumpah serapah. Sekarang enak saja orang. Di lampu merah, lambat aja sedikit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, masih 3 udah. Masih 3, kan masih lama lagi. 3, 2, begitu dia lewat buka kaca. Mau apa? Ini. Berkelahilah di situ. Buka kaca. Mau ini, tengok. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Idza zaharat tala'un. Caci maki, sumpah serapah. Dalam Islam, kalau kita tak suka, kita datang langsung. Jangan kita laknat-laknat, caci maki dari jauh. Ini zaman beda sama zaman dulu.
Zaman dulu orang langsung caci maki pakai mulut. Hei, hei. Sekarang zaman canggih, mulutnya lembut, mulutnya sopan, tapi tangannya hancur. Kok ditengok tulisannya di Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp, kata-kata laknat, laknat, laknat. Ustadz memangnya pernah juga kena. Buka aja lah wall saya itu. Tak apa-apa kata dia mencaci maki saya. Kalau diladeni habis. Betul kata Nabi SAW. Kalau muncullah yang begini, tala'un. Tapi bukan berarti orang Islam itu tidak boleh melaknat. Ini umat Islam ini sekarang terbagi 3. Yang ekstrim kiri melaknat aja kerjanya, sikit-sikit laknat, laknat. Tapi ada yang tak mau melaknat, tak mau melaknat. Sudah jelas-jelas orang ini jahat, merusak agama. Itu katanya ada orang mengatakan Quran palsu. Kamu tak marah? Biarlah, itu urusan Allah. Quran diinjak-injak. Ini katanya ada orang menggambar Nabi Muhammad, tangannya sebelah kanan megang Quran, sebelah kiri megang pedang. Katanya Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan kekerasan. Kamu tak marah? Enggak. Yang penting kita baik. Masalah dia buat dosa itu urusan dia. Ini orang error juga ini. Ada masanya orang Islam harus marah. Ada masanya orang Islam harus tenang, cooling down. Marahnya karena apa? Karena Allah. Marah karena Allah. Sahabat sudah siap mau memancung seorang kafir Quraisy. Sudah mau dipancungnya. Tiba-tiba orang itu meludahi dia. Tak jadi dia pancung. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau memancungnya karena aku marah karena Allah. Sekarang aku mau memancungnya marah karena dia meludah. Tak jadi. Maka renungkanlah, kita ini marah karena Allah atau karena ulah? Beda-beda tipis saja itu. Marah karena siapa? Maka kalau keluar laknat, pernah tak Nabi melaknat? Ya, Nabi mengutus da'i. Ketika da'i diutus, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka pancung kepala da'i ini. Mereka bunuh, mereka ambil kudanya, mereka ambil ontanya. Nabi melaknat selama 1 bulan. Nabi melaknat bukan cuma sekali, 1 bulan Nabi melaknat. Itulah doa kunut nazilah. Kalau ada yang mengatakan apa itu kunut? Kunut artinya doa. Nazilah ketika terjadi musibah besar, Nabi membaca kunut sampai 1 bulan. Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an Usayyah, Allahumma al'an bani Zakwan. Laknatlah Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan. Karena mereka sudah membunuh da'i-da'iku ya Allah. Laknat mereka, hancurkan mereka ya Allah. Jadi bukan tak selamanya orang Islam itu tidak marah. Pada saat tertentu marah. Menengok saudara kita dibantai di Israel, marah. Melihat orang Islam dibuat semena-mena, marah. Melihat harga nyawa orang Islam tak ada harganya, marah. Tapi marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Tapi jangan marah sesama Islam, tak tentu arah. Hanya beda cara solat, marah. Hanya beda doa iftitah, marah. Hanya imamnya baca kunut tiap subuh, marah. Mana Pak Ketua Masjid? Gantilah imam kita itu. Kenapa? Saya tak setuju sama dia. Saya termasuk yang tak meyakini kunut subuh. Oh, ini tak boleh. Ini sepakat 4 mazhab tentang masalah ini. Kata mazhab paling tua Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Tapi kata Maliki dengan Syafi'i ada. Selama masih dikompromikan, ada dalil dari 4 mazhab, tak boleh saling melaknat berkelahi. Jangan berkelahi gara-gara ini. Nanti kalau yang berkunut melaknat yang tak berkunut, yang tak berkunut melaknat yang berkunut, yang ketawa yang enggak sholat subuh. Jangan ketawa. Di kampung tu ada 10
Yang ke masjid 5. Yang 2 berkunut, yang 2 tak berkunut. Yang 1 preman baru tobat. Berkelahi 2 ni. Ini berkunut, ya. Ini tak berkunut, ya. Berkelahi kalian gara-gara ini, ya. Mending jamaah saya dulu. Kami tak pernah kelahi. Walaupun jamaah kami cuma 4 orang aja. Imam, Bilal, makmum cadangan. Dia tak banyak jamaahnya, cuma 4 aja. Meja 1, meja gaplek. Tapi solidnya luar biasa. Kalau ada sakit 1 orang, yang 3 tu langsung bawa jeruk 2 kilo. Langsung tanya, gimana friend? Kapan bisa sehat kita main lagi? Udah daftar BPJS belum? Udah mencaci maki, sumpah serapah. Ini saya dudukkan yang pertama. Yang kedua, apa itu? Syaribul khumur. Mereka sudah syaribu, minum. Khumur, khumur jamak dari khamar. Khamar, ada namanya khimar, ada namanya khamar. Khimar, kain yang menutup rambut perempuan. Kain penutup rambut, itu namanya khimar. Sedangkan ini namanya khamar. Apa beda khimar dengan khamar? Kain yang menutup rambut namanya khimar. Kalau dipakai rambut tertutup. Yang ini namanya khamar. Kalau diminum otak tertutup. Kalau sudah diminum tak bisa dibedakan mana kawan mana lawan, mana bini dia mana bini orang. Sama semua. Inilah dosa terbesar yang dilakukan manusia. Syaribul khumur, meminum khamar. Khamar itu diambil dari cairan anggur. Di Mesir, di Arab, anggur itu murah, semurah-murahnya. Bulan Agustus, musim panas, sekilo anggur 2 pon. Saya mengalami sendiri zaman kuliah. 1 pon 2.500, 2 pon 5.000 perak. Anggur kuning manis segar sekilo 5.000 perak. Pulang saya ke Pekanbaru, jambu air 50.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan itu. Saya mau cerita khamar. Khamar itu dari cairan anggur. Anggur segala anggur. Anggur merah, anggur kuning, anggur hijau, anggur busuk. Itu diletakkan di dalam nampan besar, dipijak ramai-ramai. Makanya di Spanyol ada acara perayaan memijak anggur. Dipijaklah anggur itu, kaki busuk, kaki ikut mijak semua. Lalu kemudian anggur tadi disaring. Airnya itu disaring, dimasukkan ke dalam botol yang terbuat dari kayu yang sudah dibuat. Lalu disimpan. Simpan selama 7 hari. Proses fermentasi, berbuihlah dia ke atas. Ini kalau ada anggur di blender, beli anggur sekilo, blender. Setelah blender, saring, masukkan ke dalam botol, tutup selama seminggu, dia pun berbuih. Proses fermentasi. Setelah mengalami proses fermentasi, keluarlah zat baru yang disebut dengan alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol. Mentang-mentang pakai al bahasa Arab. Alpokat, almari, aluminium. Keluar zat baru namanya alkohol. Itulah yang membuat dia jadi haram, karena ada alkohol di dalamnya. Tapi alkohol itu bukan semuanya jadi alkohol. Alkohol paling banyak 20%. Kalau lebih dari 20%, orang minum, dia bukan mabuk, mati. Di bawah 20 semua. Anggur, brandy, mix, Carlsberg, vodka, Budweiser, itu semua. Hafal loh Ustaz. Itu semua udah saya tengok itu di mall, saya tengok mix berapa, Carlsberg berapa, vodka berapa, Budweiser berapa, Kamput berapa. Yang paling jelek mabuknya tua.
Itulah yang paling jelek mabuknya. Muntahnya berapa? Wah. Mabuknya, minumnya hari ini, mabuknya besok pagi. Ada orang mau beli tuak pun tak ada duit. Ada. Akhirnya dibuat kopi. Buat kopi. Setelah itu masukkan spiritus ke dalam. Diminum. Masuk koran MX. 5. Minum khamar oplosan. Begitu diminum, langsung jantung terbakar, kepanasan, mencari es, mencari air, masuk ke dalam selokan parit, mati. Inilah mati paling jelek. Habis 2, masuk yang ketiga. Apa itu? Walabisul harir. Labisu, memakai. Harir, sutra. Pertama, suka melaknat, caci maki, sumpah serapah, kelahi tak tentu arah. Yang kedua, mengkonsumsi khamar, narkoba. Yang ketiga, labisul harir, memakai sutra. Memakai sutra ini 2 maknanya. Yang pertama, memang pakaiannya sutra. Laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Laki-laki hanya boleh pakai sutra kalau mau usbu'ain. Isba'in, 2 jari. Mana tahu ada bapak ingin betul pakai sutra. Guntinglah sutra 2 jari. Tempel sini. Lewat dari 2 jari haram. Dulu kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Karena sutra pakaian penghuni surga. Kalau kau pakai di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Kenapa tak boleh pakai sutra? Karena pakaian sutra pakaian orang-orang kaya, raja-raja Romawi, raja Persia. Kalau sudah kau pakai berarti kau mubazir. Orang miskin tak makan. Baju kokomu dari sutra. Di mana belinya nih? Di Cina. Tengok ada tulisannya made in China. Berapa harganya? 2 juta. Baju koko 2 juta. Padahal 200.000 ada beserah. Beli aja kain putih. Beli kain putih berapa meter, jahit. Tak perlu ukir-ukir banyak-banyak. Mana contoh kain putih yang tak diukir? Ini contohnya. Lihat kain putih. Kain putih. Tak usah sulap-sulap. Bapak yang bersulam bagus. Bukan saya kata tak bagus. Tapi baju koko sampai 2 juta. Sebentar-bentar. Kenapa bapak gini dari tadi? 2 juta nih, friend. Ini belum dicopot, tengok nanti. Orang makan aja payah, dia pakai baju 2 juta. Dulu orang kalau ditanya, kenapa tak boleh pakai sutra? Pokoknya Nabi bilang haram. Ternyata setelah diteliti orang sekarang, ibu-ibu pakai sutra bagus. Karena pakaian sutra yang lembut, lemah gemulai itu memicu pertumbuhan hormon feminin. Hormon itu ada namanya feminin, ada namanya maskulin. Ibu kalau pakai baju sutra, itu ibu makin feminin, makin penuh kelembutan, dan bapak makin sayang. Tapi kalau laki-laki pakai sutra, dulu sebelum pakai sutra dia galak, haram. Sini, setelah pakai sutra, haram. 3. Sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Wattakhadhul qinat. Mereka gemar menghalalkan musik. Menghalalkan musik. Masalah halal musik ini terbagi 2. Yang satu, kata dia semua musik haram. Musik haram. Tapi yang aliran satu lagi, tengok dulu musiknya. Kalau musiknya mengajak kepada agama Allah, tak haram. Musiknya ngajak jihad. Haibar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Haibar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Tak haram. Karena dengan menyanyikan itu bangkit semangat. Khaybar ya Yahud. Khaybar nama tanah di kota Madinah, tempat orang Yahudi dulu. Ingat kalian peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang membantai kalian dari Palestina. Bagus, tak haram. Apa salahnya?
atau syairnya syair jihad, syair barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus, tak salah. Mengajak orang nikah itu kan doa walimah. Yang belum nikah bagus, yang udah nikah bagus juga. Bagus. Atau lagu mengingat mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bagus. Lalu yang disebut mereka menghalalkan musik. Musik yang membawa kepada maksiat. Keong racun, kucing garong, cinta satu malam. Cinta satu malam itu kumpul kerbau, kumpul kebo. Mana ada cinta satu malam? Cinta satu malam. Cinta satu malam itu dua saja. Kalau tidak zina, kumpul kebo, nikah mut'ah. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh besok, tunai. Syiah itu, na'udzubillah. Nikah, perbuatan, mengajak atau menceritakan tokoh dinyanyikan dalam lagu Arab. Contohnya lagu Isabella. Adik-adik, anak muda atau bapak-bapak yang suka lagu Isabella, itu jangan lagi, karena itulah raja, ratu dari Spanyol, nenek moyang Juan Carlos, raja Spanyol sekarang. Dia itulah yang paling kejam, memotong kepala orang Islam. Kalau orang Spanyol mau tetap Islam, usir dari Spanyol. Kalau mau tinggal di Spanyol, dipotong kepalanya. Atau pilih dua, mau jadi Kristen atau mau tetap Islam, potong kepala. Namanya Ratu Isabella. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Amy Search tahun 90-an. Waktu itu saya kelas 6 SD. Saya suka juga lagu itu dulu waktu SD, tak tahu ceritanya. Ternyata haram. Maka yang haram itu adalah irama-irama membawa kepada maksiat, dan penyanyi-penyanyinya itu memang menyembah setan. Lagu-lagu metal itu rata-rata penyanyi pemain band metal memang penyembah setan. Antingnya anting setan, bulu matanya diukir bulu mata setan, rambutnya dipasang bertanduk-tanduk setan, lambangnya berlambang setan. Sebelum nyanyi dia panggil setan, metal, tanduk setan. Lambang-lambang begini itu tanduk setan, karena setan itu bertanduk dua. Makanya ada disebut dengan qarnai syaitan. Tidak boleh sholat pada saat dua tanduk setan. Ini matahari naik. Matahari naik dari permukaan bumi. Ketika matahari naik, datang setan meletakkan tanduknya. Jadi matahari bertanduk. Setan, tak boleh. Dulu dikatakan jangan ikut-ikut tanduk setan. Zaman sekarang malah orang ikut tanduk setan. Red devil, setan merah. Yang kelima, kenapa azab Allah turun kepada mereka? Perempuan cukup dengan perempuan, laki-laki cukup dengan laki-laki. Bunyi hadisnya begitu. Iktafan nisa bin nisa war rajul bir rajul. Laki-laki cukup dengan laki-laki, perempuan cukup dengan perempuan. Apa ini? LGBT. Perempuan cukup dengan perempuan, kata dia saya tak perlu laki-laki. Laki-laki cukup dengan laki-laki, kata dia tak perlu perempuan. Sejak zaman Nabi Adam dulu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Dunia sudah mau kiamat, azab sudah dekat. Enteng saja si laki-laki itu ngomong. Kalau laki-laki suka sama perempuan, itu biasa. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, baru luar biasa. Enak dia ngomong di TV tanpa beban, setan. Dia bilang laki-laki cinta sama laki-laki baru luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak zaman dulu cuman ada dua, Adam, Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Yang ketiga siapa? Setan. Maka orang nanti minta lama-lama WC minta 3. WC laki-laki, WC perempuan, WC bencong. Ini sekarang disosialisasikan di mana-mana. Acara TV semuanya ada bencong. Acara kontes dangdut ada bencongnya.
Acara lucu-lucu lawak ada bencongnya. Acara sinetron ada bencong. Sampai film karton pun ada bencongnya. Upin Ipin. Upin laki-laki, Ipin laki-laki, Kak Ros perempuan, ada Bang Saleh. Bencong. Ini apa nih? Sosialisasi. Supaya orang merasa bencong nggak masalah. Biasa. Tidak ada apa-apa. Sosialisasi lewat semuanya. Tontonlah acara kita dari pagi sampai petang sampai malam. Ini bahaya. Kenapa? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Anak-anak kita, keponakan kita dari kecil sudah kita kontrol, bawa dia ke tempat jualan. Nama anaknya siapa? Muhammad. Pilih apa nak? Mobil-mobilan. Bagus. Anaknya siapa? Fatimah. Pilih apa nak? Boneka. Bagus. Tapi kalau namanya Abdul Somad, nanti sebut nama orang tersinggung. Namanya Abdul Somad, pilih apa? Pilih Masa and the Bear. Boneka. Oh, jangan. Jangan semua selera kemauan dia diperturutkan. Kenapa? Dari kecil harus dididik. Masukkan dia sepak bola, masukkan dia karate, masukkan dia judo, supaya dia dibentuk. Mungkin awal-awalnya dia tidak. Kebetulan pelatihnya itu tegas. Hai! Hai! Katanya. Apa-apa untuk tahap pertama. Yang penting dia terus setiap hari. Ternyata sudah banyak contoh kasus. Kalau dia terus dididik, dia sembuh, sehat. Masukkan sepak bola. Dan orang tua tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi bagaimana? Zaman Nabi dibawakan seorang laki-laki. Utiya bi rajulin qad khadaba yadayhi. Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang sudah memakai inai di tangannya. Inai. Yang tak paham inai pacar. Daun merah-merah. Ma balu hadha, kata Nabi. Ada apa nih? Kenapa dia? Tengok Rasulullah. Dia tangannya sudah dia pakai inai. Ini menyerupai perempuan dia ini. Kata Nabi, bawa dia ke Naqi. Nufiya ilan Naqi. Dia diasingkan. Kalau dia hanya baru sekedar melambai, menyerupai perempuan, asingkan dia ke Naqi. Direhab, disehatkan. Karena dia masih mengatakan, saya ini sebenarnya perempuan, tapi masuk dalam casing laki-laki. Dianggapnya malaikat salah masuk. Dia laki-laki, casingnya datang roh perempuan masuk ke dalam. Makanya kata dia, Eke perempuan nih. Ini yang merusak ini. Yakinkan dia, kamu laki-laki. Buat acaranya namanya Be a Man. Jadilah seorang laki-laki. Dulu ada di TV acara Be a Man, tapi malah justru mengikuti acara bencong. Bencong pesertanya. Malah pembawa acaranya jadi bencong. Tidak menyehatkan. Oleh sebab itu, kalau hanya baru sekedar melambai, diobati. Tapi kalau sudah sampai homoseksual, semua bencong itu homo. Kalaupun dia bisa kepada perempuan, berarti dia punya dua, biseksual. Biseksual, ACDC, kanan kiri oke. Ini bahaya. Maka kata Nabi SAW, hadis riwayat Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmidzi, 3 kitab Sunan. Man wajadtumu, kalau kamu dapati, man ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu dapati ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, hukumannya hukum pancung, hukum bunuh, baik pelakunya maupun objeknya, baik yang jadi laki-laki maupun yang menyamar jadi perempuan. Karena bencong itu terbagi dua,
bersikap laki-laki, bersikap jadi betina perempuan, dua-duanya dihukum pancung, halal darahnya. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main. Penyebaran HIV AIDS terbesar di dunia melalui perbuatan homoseksual. Sebenarnya ini cara Allah ingin menghancurkan orang kafir. Orang kafir itu dihancurkan Allah Ta'ala dulu. Fa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim, dilempar mereka bi'ijaratin, dengan batu, faja'alahum ka'asfim, mereka seperti daun yang dimakan ulat. Dulu begitu. Sekarang Allah kirimkan virus, namanya virus HIV AIDS. Ini untuk orang kafir. Jangan sampai orang Islam ikut mengambil virus ini. Ini virus diciptakan Allah untuk orang kafir. Orang Eropa, orang Amerika, orang Spanyol itu akan binasa seperti daun yang dimakan ulat karena terserang virus. Digerogoti sel darah merahnya, sel darah putihnya, akhirnya dia tinggal kentut sama tulang. Kulit habis dan dia tak punya kekebalan tubuh. Akhirnya dia mati perlahan karena virus penyakit yang tak ada obatnya sampai hari ini. Pontang-panting ilmuwan-ilmuwan barat itu mencari, tak ada. Kenapa? Ini dari Allah, cara Allah untuk membinasakan. Maka masalah HIV AIDS, satu sisi kita gembira, satu sisi sedih. Sedihnya kenapa? Orang Islam yang homoseksual terkena penyakit. Tapi kita bahagia. Kenapa? Cara Allah menghabiskan orang kafir dengan HIV AIDS ini. Jadi orang-orang kafir yang ada di barat itu lama-lama mereka punah. Ada 3 penyebab orang kafir itu punah. Yang pertama, orang kafir itu tak mau punya anak. Di Jerman, siapa yang mau punya anak dikasih beasiswa sampai doktor, dikasih subsidi, gratis berobat, dikasih rumah, asal mau punya anak. Orang barat tak mau punya anak. Maka orang barat nanti akan hilang. Orang Islam pula anaknya makan tidur 10. Nih, jadi ini orang barat ini, Bapak Ibu tak perlu takut. Kenapa? Mereka akan punah dengan sendirinya, habis. Yang kedua, mereka akan musnah disebabkan LGBT. LGBT, saya dulu sangka LGBT itu bahasa Indonesia, ternyata Inggris juga pakai LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transseksual. Semua akan musnah karena mereka terkena penyakit ini. Bismillah, Masya Allah, Subhanallah, Na'udzubillah. Di barat mereka melegalkan itu. Bahkan sebagian gereja menikahkan di gereja mereka. Saksinya homo, yang nikah homo, pendetanya pun homo. Bayangkan itu. Ada itu di Amerika, di Eropa. Negaranya menyetujui. Yang menyetujui itu siapa? Anggota parlemen. Anggota parlemen 50 orang. Lalu diambilnya padu. Dalam demokrasi, suara terbesar suara Tuhan. Suara terbanyak suara Tuhan. Apakah saudara-saudara anggota parlemen setuju nikah sejenis? Setuju. Sah. Yang tak setuju ada 2 orang. Tak setuju kata dia. Itu pun yang udah tua-tua, udah mau mati, tak setuju. Yang 48 setuju. Akhirnya disetujui mereka. Maka nikah sejenis sah. Maka mereka keluarkan peraturan. Orang Indonesia pun pergi ke Eropa untuk mendapatkan legalitas nikah sejenis. Nama persatuannya Gaya Nusantara. Ketuanya doktor dari Surabaya. Isinya mereka udah punya kafe khusus. Kafe khusus, isinya itu semua. Tempat minum kopi khusus, itunya isu semua. Semua. Na'udzubillah. Yang lebih bahayanya ini merusak Islam. Di Jogja mereka buat pula pesantren bencong. Saya khawatir nanti muncul pula ustadz bencong. Na'udzubillah. Mereka mau buat fikih bencong. Bagaimana kalau bencong mati?
Udah banyak yang nanya ke saya, Pak Ustadz, kalau bencong mati nanti firlahu apa firlaha? Ya firlahu. Bagaimanapun melambainya tetap firlahu. Karena definisinya man lahu zakarun fahuwa muzakkar. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, baik hidup maupun tak hidup. Itu definisinya. Maupun udah dipotongnya, dioperasinya, maka dia tetap laki-laki. Nanti kain kapannya kain kapan laki-laki. Kalau mau ditulis pakai bin, bukan binti. Enak aja. Cuman pakai lipstik 2 kali jadi binti. Ini mesti dipahamkan. Tidak ada itu dikatakannya ini pemberian dari Tuhan. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, kalau sampai yang 5 ini, idza ista'allat ummati khamsan, kalau umatku menghalalkan yang 5 ini, fa'alaihimud dimar, maka mereka sudah menghalalkan kebinasaan. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad menyampaikan ini supaya jangan sampai menimpa kota kita yang kata Pak Camat tadi, kota metropolitan yang madani, yang katanya mau meniru kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan selamatlah kita dari azab ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.